Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus mengalami renew, terus mengalami perubahan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita akan terus mengobservasi, menginterpretasi, dan mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul dengan judul kantuk. Kantuk atau ngantuk ini adalah ketika seseorang mempunyai keinginan untuk tidur. Sayangnya kondisi kantuk ini dapat terjadi pada saat yang tidak tepat. Akibatnya orang tersebut akan tertidur pada saat yang tidak tepat juga. Nah, misalnya di tengah-tengah aktivitasnya ketika dia melakukan pekerjaan, meskipun terkesan sebagai masalah yang sepele, masalah yang sederhana, tetapi kantuk yang berlebihan ini menyebabkan berbagai gangguan lainnya. Akhirnya orang tidak produktif di dalam dia bekerja, turunnya prestasi di sekolah ketika kita belajar, ya. Siswa-siswi di sekolah mengalami kantuk setiap hari atau yang berlebihan, maka tidak lagi kita dapat fokus terhadap pelajaran. Nah, saya mencari penyebab dari kantuk atau ngantuk ini, yaitu kurang tidur, pola tidur yang berubah, gangguan tidur, ada gangguan psikis dan gangguan metabolik. Nah, Bapak Ibu, ini sungguh hal yang membahayakan ya, ketika ini menjadi sesuatu yang terus-menerus atau akan menjadi sesuatu yang sangat serius di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita sampai di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, saya mengambil ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengobservasi peristiwa di ayat pembacaan ini terjadi pada Minggu malam. Ya, tempatnya di mana? Ketika Rasul Paulus sedang berbicara, memberikan khotbah di Troas. Dan dikisahkan ada seorang yang jatuh dan mati. Dia adalah seorang muda yang bernama Eutikus. Dia tertidur sewaktu mendengarkan Paulus ini berbicara, sewaktu mendengarkan Paulus menyampaikan firman. Pada waktu Eutikus sedang duduk di jendela lantai 3 dari sebuah rumah, dan karena tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya Eutikus ini tertidur dan dia jatuh ke bawah dan dikisahkan dia mati ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari terhadap apa yang dialami oleh Eutikus ini? Bagaimana agar iman kita tidak terjatuh dan kita tenggelam dalam kemalasan rohani yang berujung pada kematian rohani kita. Yang pertama yang saya ambil adalah sikap. Rasa kantuk itu jika dibiarkan akan menghilangkan kesadaran dan akhirnya kita tertidur. Ngantuk ini adalah sesuatu yang normal ya, itu dianugerahkan Tuhan kepada kita supaya kita dapat beristirahat. Tetapi hati yang tertidur itu dimulai dari sikap yang bermasa bodoh. Keadaan orang yang ngantuk itu dia akan mulai ngantuk, mulai hilang kesadaran, akan mulai hilang kekuatan. Kalau kita sudah tidur, kita sudah tidak sadar lagi. Dan keadaan kita mulai ngantuk, kita mendengar tapi hilang kesadaran dan berkurang kekuatan, membuat hati kita mudah terlena terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Kita mudah terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, dengan kesenangan-kesenangan dunia.
Dan akhirnya firman tidak lagi masuk di dalam kehidupan kita. Firman tidak lagi masuk di dalam hati kita. Dan kita tertidur secara rohani. Eutikus tidak bisa menahan kantuknya dan dia mengalami kemerosotan rohani. Dan dia terseret dalam rasa kantuknya. Ketika kita tidak mampu bertahan, dengan mudahnya kita akan terseret dengan tawaran-tawaran dunia ini, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita mudah terjatuh, kita mudah dihabiskan oleh dunia ini. Karena itu kita harus terus bertahan, kita harus terus berjaga-jaga. Jangan biarkan kita sampai ngantuk rohani, sampai akhirnya kita tertidur rohani dan kita jatuh. Matius 26 ayatnya yang ke-41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Firman Tuhan katakan kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di mana? Di dalam doa. Supaya kita tetap kuat. Supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan firman Tuhan katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Rasa kantuk itu dari mana? Dari keinginan daging kita. Dan ketika kita tidak mampu berjaga-jaga dan kita lemah, kita akan mudah untuk terjatuh. Yang kedua adalah posisi. Seandainya pada waktu itu Eutikus mungkin dia duduk di kursi atau dia duduk di lantai, mungkin ketika dia ngantuk dia tidak akan terjatuh. Pada waktu itu pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mendengar khotbah dari Rasul Paulus, dan mungkin pada waktu itu tidak ada lagi tempat dan Eutikus ini duduk di jendela. Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin Eutikus ini duduk di tempat yang benar, di posisi yang benar, dia meski dia ngantuk, dia tertidur, dia tidak akan jatuh dan mati. Masalahnya adalah dia duduk di posisi yang tidak seharusnya. Eutikus ini ada di tempat yang tidak benar. Ya, jendela bukan tempat untuk duduk, tetapi Eutikus dia duduk di sana. Karena posisi dia di jendela, akhirnya dia jatuh dan dia mati. Ya, dari lantai 3 kita bisa menggambarkan itu bagaimana kejadian pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, jadi hidup ini jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Tempatkan hidupmu di mana seharusnya hidupmu berada. Posisikan hidupmu di mana tempat yang benar, posisi yang benar. Supaya kita tidak dapat terpengaruh dengan hal-hal yang menyeret kita, hal-hal yang membuat kita terjatuh. Dan kita mengalami yang namanya tertidur rohani. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam perkumpulan pencemooh, di dalam yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya kita harus memperhatikan setiap keberadaan kita, memperhatikan setiap posisi kita. Posisikan di tempat yang benar, posisikan tempat kita di tempat yang seharusnya. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita, dari siapa kita menerima nasihat. Bagaimana lingkungan kita itu akan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita tahu posisi kita sebagai anak-anak terang, posisi kita sebagai anak-anak Tuhan.
Anak-anak Tuhan dia tidak akan berada di dalam perbuatan-perbuatan dosa, di dalam pergaulan-pergaulan bersama dengan orang-orang yang fasik. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jangan kamu sesat, firman Tuhan katakan. Pergaulan yang buruk itu merusak setiap kebiasaan yang baik. Kita melihat apa aplikasinya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan bermasa bodoh supaya tidak tertidur rohani, supaya kita tetap fokus dan kita terus berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lengah supaya kita tidak terseret dan kita jatuh ke dalam perkara-perkara dunia yang menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, posisi kita adalah anak-anak Allah. Dan berada, anak-anak Allah itu dia akan selalu berada pada kebenaran firman Tuhan. Posisikan keberadaan kita, lihat setiap sikap kita supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak tertidur dan kita mengalami kebinasaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat membangkitkan kita kembali, sehingga firman Tuhan ini dapat memperbaharui setiap kehidupan kita, mengingatkan kita untuk terus kita berada di posisi yang benar. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Biar kiranya yang dapat memberkati setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin membagikan kesaksian hidup, pengalaman, pemulihan masalah keluarga yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh terus merasakan Engkau menuntun kami untuk kami serupa dengan Engkau ya Bapa. Serupa dengan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami tetap berjaga-jaga, untuk kami tetap fokus supaya kami tidak terjatuh Tuhan, supaya kami tidak mengalami yang namanya tidur rohani, supaya kami terus dibangkitkan oleh Tuhan, kami terus bersemangat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai keluarga GPDI El Shaddai Magelang, seperti kami berharap kepadamu, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.